Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentu pariwisata menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Garut jangan takut untuk tidak berkembang dengan daerah lain, apalagi akan ada infrastruktur yang terkoneksi Jawa Bali, yaitu jalan tol yang akan melewati Kabupaten Garut. Insya Allah dengan jalan tol itu pada tahun 2025 Kabupaten Garut akan menjadi kabupaten tujuan orang Jakarta, orang Bandung, orang Surabaya, orang Jogja bisa datang ke Garut, bahkan orang Semarang pun bisa datang ke Garut untuk berdharma wisata. Jadi salah satu terpenting dari pendapatan asli desa atau pendapatan masyarakat itu nanti akan ada klaster-klaster baru, yaitu klaster-klaster yang ada hubungannya dengan para wisata desa. Saya sangat kehilangan seorang kepala desa, yaitu Kepala Desa Tangkuang. Beliau 3 hari setelah Lebaran bertemu dengan saya, menyampaikan bahwa ada keuntungan dari penjualan tiket atas desa wisata yang baru saya resmikan 4 hari sebelumnya. Saya meresmikan itu 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan Kades mengatakan, Pak, selama di 4 hari setelah Idul Fitri, dia hampir setiap hari mendapatkan tidak kurang dari 1 juta rupiah. Luar biasa, itu hanya yang menyangkut para wisata lokal. Turisnya juga turis lokal. Tapi penghasilannya, dia katakan sudah hampir 150 juta. 4 hari. Tapi Allah berkehendak lain, sahabat saya itu pekerja keras, meninggal dunia karena COVID-19. Dan kita doakan Lurah Pak Asep mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu sekali lagi, mari kita mengikuti workshop ini. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Wawan sebagai proyek perubahan mempunyai milestone, apakah tahapan yang jelas. Milestone-nya jelas, itu bagaimana pengembangan pariwisata dihubungkan dengan unsur teknologi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada pihak swastanya, harus ada pihak perguruan tingginya, harus ada pemerintahnya, dan harus ada dunia pers atau marketing melalui media digital. Badan Promosi Daerahnya Abah ini mengembangkan nanti beberapa hal yang berhubungan dengan marketing dan lain sebagainya. Saya berharap hotel-hotel berbintang itu diimbangi oleh homestay. Homestay itu pasti laku lah. Saya aja membuat bangunan homestay itu harganya 22 juta. Kalau dengan kamar mandi sekitar 30 juta. Disewakan, saya malah suka tahu mas, disewakan aja pak. Disewakan dengan harga 300.000 rupiah atau 250.000 rupiah. Itu akan berkembang dalam 2 tahun. 2 tahun itu kalau selama sebulan seminggunya hanya diisi 3 kali atau sebulannya hanya diisi 10 hari, 20 harinya kosong. Jadi okupasinya hanya sekitar ya 30%, 10 malam aja. Kali 300.000 overheadnya 100.000, jadi bersihnya yang punya 200.000. 1 bulan kita sudah mendapatkan 2 juta. 1 tahun kan break even. Yang penting asal ada PC-nya nyaman, bawahnya pakai lampu nggak apa-apa, orang kota nggak apa-apa pakai lampu. Lampu kita kembangkan kembali. Itu saya berharap ini para kepala desa juga bisa menggunakan dananya Pak. Kemarin ini kan sudah cair Pak ya. Pada saat pelantikan 2 hari kemudian saya gelontorkan. Sebelum pelantikan saya tidak, karena takut incumbent pada saat itu tidak fair, ada permohonan. Jadi kan ada bukan tidak kan sudah dilatih biasanya kan cair ya Pak ya. Yang biasa cair. Filter. Jadi saya kira nanti ini kan akan habis pada 2024
awal. Doronglah Pak Dede ini yang tahu dengan desa. Sekarang bagian tokoh bisa Pak Dadang, Pak Alif, siapa saja yang menjadi bupatinya bisa dari kalangan-kalangan tertentu atau wakil bupatinya dari kalangan-kalangan yang mempunyai kedekatan dengan desa. Bupati Bandung Pak Dadang Supriyatna, saya kenal lama sekali. Beliau itu adalah kepala desa 2 periode di daerah di Tegaluar. Jadi anggota DPRD. Saya kira 2 periode di Kabupaten Bandung, terus ke Provinsi Jawa Barat, terus jadi gubernur, jadi bupati. Saya kira ini langkah-langkahnya ini kayak Pak Haji Alif dari Ciklen, Desa Kertamukti, orang yang ada di depan kita, saya kira dia kali. Jadi ini anggota DPRD kedua kali, tiga periode kan sudah habis ke Provinsi Jawa Barat. Silakan Bapak Ibu, tentu saya berharap ini adalah serius. Kita sekarang ini harus mendapatkan penghasilan dari alat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Saya memberikan jaminan Pak, bahwa daerah industri tidak akan mengganggu daerah-daerah lain karena sudah dipatok di dalam RTRP dan DPR. Hanya 400 hektar tinggal. Adanya di tanah tandus di lereng. Ini tanah tandus Pak, siapa? Dulu harganya 600.000 per tumpah. 2014 yang kantin digunakan itu 600.000 per tumpah hanya kepada satu bulan. Sekarang harganya 12 juta per tumpah dari tanggal. Siapa yang mau di sana? Rumah kota yang atau dapur gak ada yang mau. Sekarang silahkan Pak. Yang saya agak menggeser itu adalah perumahan sekarang. Kalau industri tidak akan menjadi halangan bagi industri, apa ya Pak? Nah di sini saya sudah coba Pak. Saya punya kolam di Cikedung. Saya nanam yang sama. Saya nanam nilem, saya nanam lauk mas, saya nanam nila. Ukurannya sama. Kalau nila masih tidak terkendali, Pak, gede tapi tidak terkendali. Tapi antara lauk mas dengan lauk nilem lebih besar cepat itulah lauk nilem. Jadi 4 kali lipat daripada pengembangannya daripada ikan mas. Kita tahu di sini bagaimana. Jadi saya berharap ya masalah pariwisata ini menjadi bagian yang penting dan proyek perubahan yang dibuat oleh Pak Wawan menggunakan strategi pentahelik untuk pengembangan wisatanya dengan strategi pentahelik itu insya Allah kita sudah bisa bekerja sendiri. Saya yang luar biasa, saya mohon sedikit nilemnya Pak. Saya cerita sedikit. Setelah saya jadi bupati, maka Pak almarhum Pak Bupati yang ke-22 Pak Haji Dede Satrio sering ke tempat saya. Karena kami punya kekerabatan. Dia sudah memberikan catatan orang tua itu hebat luar biasa. Di saat kesehatannya terbatas, suka menyempatkan data tersebut. Maka saya datang ke rumahnya. Salah satunya itu adalah amanah. Tolong di daerah ini, Tarogong ini dijadikan sentra nilai. Karena kalau Gurame sudah habis sama Singaparna tagline. Betul nggak? Mana iya Gurame mana? Tasik, Gurame Singaparna. Kalau mau nilem atau nilem Garut lah Pak, nilem Tarogong lah. Nilem itu enak Pak, ya. Jadi ini coba aja nanti ada pengembangan. Saya mau beli lah. Saya mau beli. Kalau ada yang ngeramo, saya mau beli 1 kintal. Kalau siapa saya beli ada pengusaha? Saya beli Pak ya, nanti datang ke Pak Kades. Kita lah, saya beli 1 kintal. Yang kecil Pak, yang orang ngaramo. Berapa ngaramo? 35 ya. Saya beli 1 kintal. Saya akan coba untuk ngaramo, jadi bisa berapa kali. Bisnisnya kan real. Nanti kita coba pakai goreng nilem kan enak seperti itu. Saya kira itu yang saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
workshop dalam rangka penguatan aparatur desa untuk pengembangan BUMDes, UKM, dan juga dalam rangka pelaksanaan program perubahan atau proyek perubahan pejabat tinggi Pratama atas nama Pak Wawan Nurdin dalam Diklatip 2 LAT Republik Indonesia, yaitu strategi pengembangan desa wisata dengan sistem pentahelik. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Nurul Hayati, Camat Tarogong Kaler, menyatakan bahwa Desa Jati ini memang pantas untuk dijadikan desa wisata karena berbagai potensi ada di Desa Jati, dari semua unsur yang mendukung, mendorong terhadap terwujudnya desa wisata ikan di Desa Jati ini. Terbukti dengan apa yang telah tadi kita saksikan bersama di Villa Kayu Jati ini mengenai potensi-potensi yang akan dikembangkan dari perikanan. Nah, semua jenis ikan ada di Desa Jati. Dan pesan dari Pak Bupati, perbanyaklah homestay untuk nanti pariwisata yang datang ke sini bisa menikmati lebih leluasa dan lebih lama di sini. Karena kita sebentar lagi akan punya jalan tol yang menghubungkan Jawa sampai ke Bali. Yaitu strategi penguatan desa wisata melalui pentahelik yang dilakukan oleh Pak Wawan Nurdin selaku staf ahli bupati bidang pemerintahan. Dan ini adalah tim dari tim kreasi ya, tim efektif yang dikomandoi oleh Kepala Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Garut. Ini luar biasa. Desa wisata akan menjadi unggulan di kemudian hari di Kabupaten Garut karena akses ke Kabupaten Garut mulai 2025 akan ada lintas tol terkoneksi Jawa Bali. Mantap. Tentang prospek Desa Jati Pak seperti apa Pak? Desa Jati luar biasa. Nanti yang dari situ, dari kereta api pariwisata ke sini bisa menggunakan kendaraan khusus di sini. Makanya harus dibuat banyak homestay-nya di sini. Pasti Pak.